eh, foto. Oke, so selamat datang, welcome semuanya. Di malam hari ini kita nge-live lagi, seru-seruan ngobrol-ngobrol lagi ya. Ada Kak Mahdalena. Oke, halo, selamat Kak. Selamat datang Kak. Kak Nurma aja. Halo. Ada Kak Lala Rumlah. Halo, selamat datang Kak. Kak Melia juga ada. Kak Suna, Kak Octavia sudah gabung lagi. Halo, selamat malam juga. Ada Kak Agnes, ada Kak Kamelia. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara live kita malam hari ini. Malaysia hadir, ada Kak Mita. Wow, dari Malaysia, canggih. Halo Kak Mita, salam kenal. Sungai Danau hadir Kak Heni, ada Kak Tini, ada Kak Meika juga. Selamat malam semuanya. Ini kayaknya yang di Instagram aku coba benerin dulu. Colokannya bentar ya. Soalnya agak miring sedikit, takutnya lompat nanti dia. Semoga ini bisa dibetulin. Nah, udah kayaknya agak lebih aman harusnya ya. Oke, so selamat malam semuanya. Welcome back. Ada Kak Licu juga. Halo, Kak Wiwin Cilicu ya. Terus ada Kak Nurma Aja, Kak Elin sudah datang juga, Kak Aisyen. Oke, Kak Aisy. Halo Kak Aisy, welcome. Terus ada juga Kak Hiani Purwokerto hadir. Selamat malam. Yes, selamat malam semuanya. So welcome back di Daily Transformation Session kita pada hari ini. Ya, tadi hari ini session ngebantu salah satu sahabat yang punya sangkutan masalah. Ya, dia ngerasa kok kenapa dia males-malesan terus gitu ya. Jadi ini cukup unik case-nya. Jadi dia males-malesan terus, nggak pernah mau kayak ngerjain apa-apa tuh kayak susah buat dia gitu ya, bolak-balik. Kayaknya nggak semangat gitu ngerjain sesuatu. Nah, mungkin juga ada yang punya trouble juga yang kayak gitu. Ya, jadi pas lagi kita tuh sehari-hari kayak tiba-tiba nggak mau ngapa-ngapain, kayak malas ngerjain sesuatu gitu. Nah, setiap orang itu punya hal yang beda-beda yang mendasari mereka untuk tidak melakukan sesuatu ya. Jadi ketika sama si orang ini kita telusurin tadi, kenapa sih kamu nggak mau melakukan itu gitu? Dia bilang, dia kan harusnya ketemu kliennya ya. Jadi ada klien yang udah hot prospect, yang udah mau rutin beli sama dia, mau berbisnis sama dia ya. Jadi udah tinggal bener-bener ditemenin aja gitu ya. Terus dia bisa jadi besar gitu. Nah, cuman teman saya ini takut banget, dia bilang katanya. Saya takut karena saya sendiri belum hebat lah katanya, istilahnya begitu. Jadi saya sendiri belum hebat. Jadi saya nggak berani, nanti takutnya saya ngecewain orang ini. Ya, jadi unik juga ketika dia bilang saya belum hebat, jadi saya takut ngecewakan orang ini. Karena dia takut ngecewakan orang ini, jadi akhirnya dia memilih untuk tidak melakukan. Ya, ini mekanisme kalau di otak reptil kita di sini, yang kalau misalkan Anda lihat gambar otak itu ya, ada reptilian brain, bagian yang di belakang itu yang orang bilang otak kecil. Ya, biasanya responsnya adalah yang disebut dengan fight, flight, freeze, atau fight itu dia akan bertarung, ya, flight itu kabur, dan freeze itu adalah berdiam. Nah, kalau yang case-nya dia termasuk ke area berdiam dan melarikan diri gitu ya. Jadi pokoknya dia selalu menghindari ketika harus ketemu orang ini ya, karena menurut dia orang ini kayak orang sukses. Terus kalau misalkan udah berhasil, udah sukses, terus masih mau kerja sama saya, nanti kalau misalkan hasilnya nggak bagus, saya takut mengecewakan dia ya. Ketika mengecewakan dia jadi sia-sia. Ketika sia-sia, waktunya jadi kebuang, dan saya nggak mau nyusahin orang, dia bilang. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat malesnya dia, ternyata bergerak dari energi tidak mau menyusahkan orang lain. Ya, jadi, nggak mau menyusahkan orang. Terus abis itu jadi penasaran kan, ini kenapa nih sampai berpikiran seperti itu. Terus saya bantu gali lagi lebih mendalam. Ternyata dia punya sebuah trauma di masa bukan masa kecil sih. Di beberapa tahun yang lalu, di saat papanya salah investasi, ya. Dan investasinya ini akhirnya membuat kerugian yang sangat besar. Nah, ketika membuat kerugian yang sangat besar, keluarga harus menanggung semua akibatnya. Dan dia sebagai salah satu anak yang masih barengan sama orang tua, jadi harus bekerja
bekerja keras setiap hari, dan kerja kerasnya itu sama sekali nggak dia nikmati, karena setiap kerja kerasnya dia itu harus dipakai digunakan untuk membayar hutang papanya ini karena kesalahan investasi itu. Jadi akhirnya terus menerus masuk dalam kondisi dia tidak mau, kayak karena dia ngerasain banget itu sangat-sangat menjadi luka yang painful sekali dalam hidupnya dia. Jadi dia merasain kayak, aduh gila ya, gue pernah ngalamin kayak gini, terus harus menanggung ya. Jadi kayak sesuatu yang sebenarnya dia nggak mau, tapi dia bergerak dari sebuah keharusan menanggung semua beban keluarganya, dia harus dia yang handle. Dan rasanya itu sangat-sangat tidak enak, dan tahu banget ketika orang tuh nyusahin dia itu rasanya kayak gimana. Nah sehingga akhirnya dia berkomitmen, pokoknya gua nggak mau nyusahin orang. Nah ketika dia berkomitmen seperti itu, apa yang terjadi? Setiap kali dia, ya kayak tadi, ada mengalami sebuah keadaan di mana dia merasa bahwa kayaknya aku belum bisa bantu yang maksimal, dia memilih untuk kabur, memilih untuk lari dan tidak melakukan. Sehingga akhirnya orangnya justru malah jadi kecewa. Karena apa? Kita kan di janjian nih, ayo bro, gue bantu lu buat bisa sukses. Oke. Nah abis itu di ghosting sama dia, jadi dia kabur, ngilang gitu aja, karena dia takut untuk berkomitmen bantuin si orang ini. Jadi ketika dia melarikan diri, akhirnya ya jadi kayak di tengah-tengah gitu, dan bener-bener pusing, bingung, nggak tahu mau ngapain gitu. Nah akhirnya ketika dibuang, dilepaskan semua emosinya terkait dengan hal itu, barulah dia kayak pas ngerjain apa-apa tuh enak banget gitu. Ngomongnya jadi lancar, yang tadinya kayak cara ngomongnya tadinya bertele-tele ya, muter-muter segala macem, begitu udah diberesin tuh kayak langsung kayak lancar banget gitu, kayak tanpa ada ragu sama sekali. Nah itulah teman-teman yang disebut dengan keselarasan, di saat kita menjadi satu garis antara diri kita dengan apa yang kita bicarakan ya. Jadi kayak dibilangnya kongruen ya, jadi kayak yang kita sampaikan semuanya kayak satu match gitu energinya. Nah itu bikin kita jadi kayak ngomong itu tanpa ada rasa beban, jadi kayak enak aja gitu ceritanya. Nah ini cerita pengalaman sahabat saya yang tadi ya, dan ternyata yang mengunci adalah energi keterpaksaan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mau. Nah di pengalaman saya pribadi ya, yang harus akhirnya dia jadi menanggung beban ya. Kalau di pengalaman saya pribadi, saya pernah ngalamin ini mungkin belum lama ya, pas kemarin ini. Saya sempat kesel banget gara-gara saya dipaksa untuk membaca laporan ya. Baca laporan ini satu kali saya baca penuh. Jadi dibilang gini kan, coba kamu baca itu ya. Terus saya bilang, saya udah baca laporan ini. Terus coba baca lagi, kata dia, kamu pasti belum ngerti banyak kan. Emang sih saya belum ngerti banyak dari waktu saya ngebaca satu kali. Saya baca ulang, terus kan diceritain katanya, ini kamu tau gak sih kalau di poin A kolom ini kalau misalkan begini artinya akan begini. Oh oke. Terus saya baca semua ulang. Ketika saya baca ulang laporannya semuanya secara seksama, saya tanyain, yang tadi kamu ngomongin kok nggak ada di laporan ini gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu baca dong, bukannya baca yang bukannya nyariin yang saya ngomongin, kata dia gitu. Loh, saya udah baca semuanya, tapi masih nggak ada yang di ngomongin itu gitu kan. Terus disuruh baca lagi. Saya lihat lagi sekali lagi, ya kan. Saya baca lagi, skimming, semuanya saya bukain, saya pastikan apakah emang yang dia ngomongin ada di situ apa enggak. Ternyata yang dia bahas nggak ada di sana. Jadi ketika dia yang dibahas juga nggak ada di sana, ya aku bilang akhirnya, sorry ya, nggak ada, yang kamu ngomongin nggak ada. Terus gimana? Terus dibilang lagi, kayaknya kamu belum baca. Saya udah baca 3 kali gitu kan. Saya harus disuruh baca, dibaca lagi, gue ngikutin, dibaca lagi. Terus harus baca lagi, sekali lagi, baca lagi. Jadi total udah 3 kali baca. Ya kan? Masa kayak begini aja kayak gue harus baca sampai berkali-kali, sampai gue hafal gitu dari A sampai Z gitu kan. Jadi kayak sebel banget kayaknya. Tapi ketika kita dipaksa harus melakukannya, nah itulah kadang-kadang kita merasa kayak nggak berdaya dan kayak powerless, dan feel powerless ini nggak enak nih teman-teman kalau dirasainnya. Jadi coba diakses deh ketika Anda merasa pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu dan Anda tidak berdaya untuk
menghindarinya atau menolaknya. Kayak Anda nggak punya power, jadi kayak Anda merasa powerless, nggak ada kekuatan. Kapanpun Anda pernah merasa tidak memiliki kekuatan di dalam diri Anda, karena Anda dipaksa melakukan sesuatu di seluruh kehidupan Anda, dari semua dimensi ruang dan waktu yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda. Perhatikan semua energinya, sadari, terima, semuanya, ambil setiap pesannya, semuanya dicabut, dibatakan, ditidak-katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun dalam kehidupan Anda pernah merasa powerless, tidak punya kapasitas, tidak punya kekuatan, dan energinya dan kalau Anda bisa memilih, sebenarnya Anda tidak mau dalam keadaan itu dan Anda memilih untuk hal yang lainnya. Perhatikan semua energi yang tersisa, semuanya diambil, pesannya diterima, diikhlaskan dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Dan kapanpun Anda pernah masuk dalam energi dipaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda memilih untuk tidak, namun itu diharuskan untuk Anda lakukan dan kerjakan, dan bukan bergerak dari sebuah keinginan atau kemauan yang memang Anda mau lakukan. Perhatikan semua energi yang tersisa dan semua yang tersimpan, semua yang diterima, disadari, dicabut, dibatakan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan semuanya. Oke, coba apa yang dirasain teman-teman, cek dong. Oh gila, energinya kenceng banget ya. Dipaksa melakukan sesuatu, rasanya nggak enak, nyangkut, nggak happy. Bentar, rasa apa ini? Merasa terhina. Kapanpun Anda pernah merasa terhina dalam hidup Anda, semua konsep tentang penghinaan, intelektualitas, penghinaan, harga diri, semua konsep ini disadari, semua yang menghalangi Anda melepaskan ini semua. Jika ada janji, katakan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, semua dari segala dimensi ruang dan waktu kehidupan Anda, dari semua sistem edukasi, spiritual, kebudayaan, dari semua pengalaman, semua disadari, diterima, pesannya diambil. Semua konsep ini dicabut, dibatalkan, ditidak-katakan, lepaskan, dimusnahkan, diterima, dan dilepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa sesak, rasa kesal, pundak berat, rasa migrain, semua sedih, semua yang ada yang menghalangi Anda melepaskan ini, semua rasa, pemikiran, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keraguan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, semua keputusan, semua pengalaman, semua diterima, disadari, diambil pesannya, semuanya diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Dan semua rasa yang terkunci, tersimpan di sini. Perhatikan semua energi yang masih ada dalam diri Anda yang tersisa. Sadari semuanya, terima, ambil setiap pesannya, dan lepaskan semuanya. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke. Lebih ringan, tapi aku nggak tahu apa yang Anda rasakan. Coba dicek. Tadi kata Civera batuk-batuk, sesak di dada, kata Kak Eli. Hopefully udah lebih oke sekarang karena Mi merasa kerdil. Hopefully udah lebih ringan sekarang. Coba dicek dulu ya. Aku agak mual kok, oke. Semua apa yang Anda sadari, kesadaran apa itu yang bikin Anda mual. Perhatikan semuanya. Terima, sadari, ambil setiap pesannya, ikhlaskan saja dan lepaskan semuanya. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Ringan katanya Kak Elin, kata Cecilia nguap, katanya Kak Putu Frida sudah plong. Kata Ali Sukaisi, dadaku nyesak. Perhatikan semua dada yang sesak ini rasanya apa. Ambil setiap pembelajarannya, ikhlaskan, terima dan lepaskan. Katanya Kak Feni ngantuk. Katanya Kak Nurmaja sendawa terus nguap, agak sesak di dada, kata Karini. Hopefully udah kelepas ya. Ada Alis Is Haryanto, selamat bergabung Kak Alis, katanya Kak Octavia. Halo, selamat datang. Ada Kak Sriwa, sudah lega Pak, tadinya saya kesel banget, tapi kok pundak masih berat kok, berarti belum kelepas semuanya. Kak Eli, dada masih sesak, padahal barusan gemetaran, deg-degan, sesak, sekarang jadi plong banget. Oke, sebagian udah ada yang lepas, ada yang belum, perhatikan yang belum.
semua kuncian yang masih ada yang tersisa yang menghalangi Anda melepaskan ini semua pemikiran, rasa, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, semua disadari, terima semuanya, ikhlaskan saja, ambil dan lepaskan semua. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, perhatikan semuanya, ambil semua pesannya, dan ikhlaskan semuanya. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Welcome ke Alice, salam kenal juga. Oke, sip. Coba dicek teman-teman apa yang dirasain sekarang. Tadi gemeteran, deg-degan, sesak, jadi plong banget. Mantap Kak Frida. Kata Kak Mimi jadi ngantuk nih. Oke, lega otomatis kok katanya Kak Utari. Jos, mantap. So teman-teman, thank you, sip. Hopefully itu cukup buat hari ini. Nanti next silakan Anda nonton lagi di besok, kita live lagi 6.30 ya kayak biasa. Kita lepaskan emosinya lagi yang nyangkut. Kata Kak Elis Chong telat join. Oke. Kata Kak Lindawati sudah plong, kata Kak Maria Niar juga sudah plong. Jos, mantap sekali. Thank you teman-teman, have fun semuanya, seru-seruan asik-asikan. Ada yang masih sesek kok, silakan nonton ulang aja bagian melepaskannya kalau misalkan masih nggak enak. Ya, atau kalau misalkan emang udah dicoba berkali-kali dan nggak lepas-lepas, berarti Anda perlu mungkin session private buat bantu lepasin. Thank you semuanya, have fun selalu, dan welcome buat nanti yang di DTK barengan, kita jam 8, jangan lupa ya, buat seru-seruan sama-sama ya. Jadi nanti kita lepas buang semua emosinya yang terkait dengan kesuksesan. Ya, jadi akan seru banget. Oke, sampai ketemu semuanya, terima kasih, see you again, bye-bye, see you tomorrow, dah, thank you.